Apakah semua teknologi ini, semua hasil research ini bukan menjadi bagian kita lagi nanti kalau kita kalah dalam bersaing di pemikiran. Umat kita dulu salah satu penemu matematika, ilmu bintang, ketinggalan sekarang. Jenis usaha. Jenis usaha yang terus tumbuh ini. Orang tetap perlu pangan. Itulah pembangunan daripada industri pertanian, perkebunan, perikanan harus diprioritaskan. Sekarang dengan perang Rusia, Ukraina, harga pangan naik, harga gandum naik, kedelai naik. Saya baru baca berita kalau Rusia stop produksi minyak karena perang, harga BBM naik. Prediksinya $380. Harga BBM hari ini $110, pemerintah sudah memberikan subsidi untuk BBM dan listrik 350 triliun. Dengan harga 110. Kalau harganya 380 berarti 1.400 triliun, nggak mampu. Itulah bioteknologi diciptakan. Singkong jadi etanol. Kelapa sawit jadi minyak campuran bensin B30. Ini yang harus kita bikin terobosan karena kita kaya dengan alam kita. Tidak banyak negara di dunia punya alam seindah ini. Pangan masih menjadi. Logistik. Digital tadi saya sudah jelaskan. Ini semua berubah. Jadi tadi alhamdulillah waktu saya tanya 4-3 mau jadi pengusaha. Nah ini yang menjadi mesin baru kita. Para pengusaha, para pemikir baru bangsa. Supaya ada keseimbangan. Dan ini kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus rebut. Bukan menyalahi siapa-siapa. Tetapi kita sebagai umat harus introspeksi diri. Di mana kita berdiri hari ini, di mana kita berdiri di akan datang. Dan sudah waktunya kita sebagai umat harus bangkit. Jangan jadi penonton terus. Dan Indonesia perlu keseimbangan. Indonesia perlu kerukunan. Karena ingat bangsa kita ini banyak bangsanya, bahasanya. Jadi gampang terpecah belah. Tetapi kalau kita terpecah belah itu yang diinginkan oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa kecil. Kita harus menjaga yang memang fondasi selalu alhamdulillah dari NU lakukan. Pancasila, NKRI sebagai fondasi. Dan di 100 tahun NU, ini kan kita akan 100 tahun, kebetulan diminta jadi ketua panitia 100 tahun NU. Salah satunya yang ditekankan sama seperti yang saya bicarakan hari ini. NU sudah menjadi fondasi yang luar biasa buat bangsa Indonesia. Kebangsaan, politik, tetapi NU belum juga menjadi fondasi yang namanya ekonomi dan tentu keilmuan. 100 tahun NU ke depan, NU harus menjadi fondasi ini.
Setuju? Ayo, waktunya kita bangkit, waktunya kita introspeksi diri, masa depannya cerah. Ekonomi kita akan terus tumbuh sampai 2045. Menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Jadi nggak perlu galau, ya. Bagus posisinya. Tapi kita harus terus buat terobosan-terobosan.